air minum isi ulang biru, air biru. Nah, terima kasih kepada Bu Elvira SNM dan teman-teman semua yang telah hadir di sini. Nah, di sini kami kelompok satu ada saya dan teman saya Tri Utami dan selanjutnya ada Aniasi Lestari. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak saat bisnis dibangun, tetapi juga di saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan atau laba yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari studi layanan bisnis, yaitu yang pertama menghindari risiko kerugian. Nah, risiko kerugian ini bisnis merupakan usaha yang dilakukan yang sulit diprediksi dengan tepat dan mengandung risiko kerugian. Yang selanjutnya, yang kedua memudahkan perencanaan. Studi layanan bisnis akan mempermudah dalam melakukan perencanaan, terutama setelah pelaku bisnis sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, perencanaan ini meliputi kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi proyeknya, siapa-siapa yang akan melaksanakan, atau berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Nah, yang ketiga itu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Nah, perencanaan yang sudah disusun ini akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Nah, yang keempat itu memudahkan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan melalui studi kelayakan bisnis juga akan memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Nah, di sini ada profil usaha dari air minum isi ulang biru. Nah, dia nama PT-nya itu PT Biru Semesta Abadi. Nah, nama produknya itu isi ulang air biru. Nama pemiliknya YNC Wokso dan alamat usahanya di Jalan Antasari nomor 69A RT 02 RW 03 Lokasi Jaya, Lokasi Timur, Kota Bekasi. Nah, di sini aspek legalitas kita udah ada siupnya, surat izin usaha. Nah, untuk izin lokasi itu cuma perlu fotokopi KTP, KK sama bukti foto usaha, yaitu kayak lokasinya. Nah, di situ ada izin usaha. Nah, di sini karena surat izin usahanya kita tidak dapat karena ada di pusat, kita ada sertifikat dari Rektor Muri karena dia ada teknologi ozon yang udah disertifikasi. Nah, itu udah bersertifikat halal juga. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tebak gambar aja ya. Di sini ada gambar tangan, tang sama kayak jadwal gitu. Yang bisa jawab boleh langsung ke depan. Satu menit lagi. Harus pertanyaannya jangan lupa ya. Terus pertanyaan.
ulangnya. Nah, dari aspek pemasaran, segmentasi lokasi ini, usaha ini di Kelurahan Kertajaya untuk usia dan kalangan itu seluruh kalangan ya, terutama seluruh usia, pasti kan semua butuh air minum, ya kan? Nah, targetnya semua kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Nah, Position ini cenderung menggunakan teknologi ozon yang membedakan pada air sulam lainnya. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Ini yang pertama adalah manajemen operasional. Maksudnya adalah isi ulang air baru ini memiliki pengawas untuk menjaga proses jalannya bisnis, lalu kasih untuk menghitung finansial pendapatannya, dan beberapa karyawan untuk membantu mengisi ulang air dan melayani pelanggan ke konsumen. Terus yang kedua itu ada pengelolaan kinerja. Maksudnya itu adalah sistem pengelolaan kinerja yang baik, membantu memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan secara teratur. Selanjutnya itu ada aspek teknologi dan teknik dan teknologi. Maksudnya adalah lokasi isi ulang air baru ini ditentukan atas dasar jenis usaha yang dijalankan, cenderung relatif dekat dengan bahan baku, sumber tenaga kerjaan, tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk produksi yang juga relatif baik. Tegak lagi nih. Gampang-gampang. Ya, saya Anita dari kelompok 2. Ya, ini jawabannya menarik nafas. Betul tidak, Kak? Hadiahnya bisa diminta kakaknya ya. Selanjutnya ada aspek finansialnya. Modal bangunannya dikeluarkan itu 7 miliar. Terus kita punya tandon itu ada 3. Satu tandonnya itu 5.000 liter. Tandon itu kalau belum tahu tuh kayak ton yang pinguin gitu loh. Ya itu kita punya 3. Jadi satunya itu harganya 5.400.000-an. Jadi total modal yang kita keluarin itu 7.016.200.000 rupiah. Selanjutnya ada peralatannya, biasa di depan 10 juta, spanduk 50.000, kalkulator 30.000, pulpen 1 sini 24.000, buku kuartal 17, lampu kita beli 6, satu ekor 50.000 jadi 300.000, ozon generationnya 4.700.000, jadi total peralatannya itu 15.131.000. Next. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya listrik itu 3 juta, gaji karyawannya 21 juta, water treatment plant atau WTP-nya itu 900.000, tutup galonnya itu kita beli 3.000 biji, satuannya itu 100 perak, jadi 3 juta, listrik juga 3 juta, air baku penggunaan satu tankinya itu 590, yang galon tanki itu pasti kan kalau pengisian mobil gede itu tuh buat isi warna itu namanya tuh mobil pengisian tangki. Nah itu satu mobilnya itu harga 590.000. Jadi kita tuh total per bulan ada 1.000 tangki, jadi keluar tuh 53.100.000. Jadi total biaya operasionalnya 84 juta. Total biaya pengeluaran awalnya itu kan 7.016.200. Asumsi penjualan per galonnya itu 9.000. Hasil penjualan per harinya itu 9 juta. Karena kita menjual per hari itu 1.000 galon. Terus hasil penjualan per bulannya itu 270 juta. Per tahunnya itu 3.240 juta. Total keuntungan per bulannya itu 270 juta dikurang sama biaya operasional tadi. Jadi ada 186 juta. Terus total keuntungan per tahunnya itu 2.232 juta rupiah.
tersebut sehingga persaingan tidak begitu terasa karena adanya perbedaan target konsumen. Kondisi pegawaian di lingkungan isi ulang air biru dapat dikatakan baik dikarenakan sistem kerjanya yang memudahkan karyawannya. Seperti isi ulang air biru tidak menyediakan galon isi ulang dan tidak juga mengantarkan ke rumah-rumah. Aspek lingkungan hidup, pembukaan bisnis air isi ulang biru ini membuka lowongan pekerjaan dan juga bisnis ini satu-satunya air isi ulang yang baru ada di Bekasi Jaya yang menggunakan 100% teknologi ozon yang merupakan standar industri AMDK. Teknologi ozon ini sehingga membuat air biru ramah lingkungan dan juga ramai pelanggan. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelompok 3. Jawabannya makanan selingan. Karena ini di B-nya diganti M, ini anak anak. Ini suling, diganti seling tambahan M, jadi makanan selingan. Selanjutnya ada aspek analisis SWOT. Yang pertama strength. Yang pertama ketersediaan bahan baku yang melimpah dan mudah didapat. Yang kedua sudah memiliki banyak pelanggan. Yang ketiga menggunakan teknologi ozon dan 3 kali filterisasi. Yang keempat memiliki tempat yang strategis yaitu di pinggir jalan raya. Ada weakness. Yang pertama usaha yang sejenis namun menjual dengan harga yang lebih murah. Kedua, tidak memiliki jasa antar. Yang ketiga, tidak menyediakan galon isi ulang. Yang opportunity, yang pertama, permintaan terhadap air untuk konsumsi tinggi. Yang kedua, semakin banyak yang menyukai merek air biru karena branding yang begitu kuat. Yang ketiga, memperbanyak event sebagai sarana promosi air isi ulang biru. Terus ada tren, itu banyaknya persaingan dan minat masyarakat cenderung menyukai harga yang rendah daripada kualitas. Dia
berlanjut dan komitmen perusahaan untuk memberikan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bisnis air minum isi ulang PT Biru Semesta Abadi layak untuk dilanjutkan. Hal ini didukung oleh berbagai aspek seperti legalitas yang sudah terpenuhi, potensi pasar yang besar, manajemen SDM yang baik, serta teknologi yang digunakan dan juga keuntungan finansial yang cukup menjanjikan. Nah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rena Yudita dari kelompok 2. Saya mau bertanya, jadi pertanyaan saya adalah apakah ada program loyalitas atau diskon untuk pelanggan yang sering mengisi air ulang di depo air minum biru? Sekian, terima kasih. Nama saya Anastasia dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimanakah toko tersebut mengatasi apabila mengalami tondon air habis pada saat tokonya sedang dibuka? Terima kasih. Saya Yansen ingin bertanya, apakah depo air minum biru memiliki sistem pengiriman menggunakan motor? Nama saya Yasarna Shirina dari kelompok 2. Izin bertanya, ada berapa gerai franchise depo air minum biru di seluruh Indonesia? Terima kasih. Perkenalkan, saya Hani. Izin bertanya, apakah depo air minum biru menerima pembayaran secara digital atau menggunakan kartu kredit atau debit? Perkenalkan, saya Arsika Baban dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana depo air minum biru memastikan bahwa tangki penyimpanan air selalu dalam kondisi steril dan aman dari kontaminasi? Terima kasih. Perkenalkan, saya Nova Amelia dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah depo air minum biru menggunakan teknologi atau sistem otomatisasi untuk memantau kualitas air secara real time? Saya Anistia dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah apakah depo air minum biru menyediakan galon kalau misalnya kita nggak punya galon? Jadi itu untuk pertama kali pembelian di toko tersebut. Terima kasih. Mohon tunggu waktunya sebentar, kita buat termungkin dulu. A few moments later. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anastasia kelompok 3. Nah, jadi karyawan tuh selalu mengecek kandungan per hari setiap jam 12, kira-kira kandungan ini masih cukup atau enggak buat perharinya gitu. Jadi kemungkinan kandungan saat toko habis itu tidak akan terjadi karena sudah di prepare sebelumnya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari yang saya kelompok 2 ya. Tadi itu apakah depo air minum biru memiliki sistem pengiriman menggunakan motor ya? Jawabannya tuh enggak, tidak. Karena depo air minum biru tuh menyediakan jasanya tuh cuma air doang. Jadi ya kita beli sendiri, bawa sendiri. Gitu, terjawab ya Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Rena. Biasanya ada event per bulan yang biasanya itu diisi sama diskon, terus ada juga jualan merchandise di sosial media kayak di Instagram gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hani kelompok 5. Nah, sistem pembayaran dari depo air minum biru itu hanya menyediakan cash, dia tidak bisa menggunakan QRIS atau m-banking. Izin menjawab pertanyaannya sana kelompok 2. Tadi tuh pertanyaannya ada berapa gerai franchise air biru di seluruh Indonesia ya? Jadi tuh sampai 31 Agustus 2023 kemarin franchise depo air minum biru tuh telah merealisasikan 731 gerai yang tersebar di 13 provinsi dan 44 kota di Indonesia. Depo air minum biru ada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Selain di Indonesia, depo air minum biru juga memiliki satu gerai riset dan pengembangan di Sacramento, California, Amerika Serikat. Ya, sama-sama. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari RCK. Bagaimana
depo biru memastikan bahwa tangki penyimpanan airnya selalu dalam keadaan steril. Nah, depo air minum biru biasanya memiliki prosedur dan peralatan khusus untuk memastikan tangki penyimpanan air tetap steril dan aman dari kontaminasi. Terus dilakukan filtrasi juga kan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nova kelompok 3. Nah, apakah depo air minum biru menggunakan teknologi atau sistem otomatisasi untuk memantau kualitas air secara real time? Nah, beberapa depo air minum biru mungkin menggunakan teknologi atau sistem otomatisasi untuk memantau kualitas air secara real time dan dengan menggunakan teknologi 100% ozon. Nah, kan tadi udah ada sertifikat rekor murinya kan? Ya, udah terpercaya. Yang terakhir pertanyaan dari Isna, apakah depo air bisa menyediakan atau jual galon? Terus kalau yang dari pertama kali gimana gitu ya, belum punya galon? Untuk menjaga kepastian dan kualitas terbaik, depo air minum biru itu saat ini belum memberikan layanan ambil atau antar galon. Jadi kalau emang dia pemula belum ada galon, pasti disuruh beli galon dulu di luar. Nanti beneran, tapi habis itu baru beli air di kita di biru gitu. Jadi kalau bukan air biru boleh. Boleh. Iya. Tapi airnya habisin dulu gitu nanti. Iya benar betul. Sekian dari kelompok 1. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.